Semua orang dapat menjadi entrepreneur tanpa terkecuali. Menurut Prof. Sianto dalam bukunya Memulai Bisnis dari Nol. Dalam buku tersebut, beliau mengenalkan konsep Smart In, yaitu pedoman untuk menjadi entrepreneur yang sukses. Nah, apa itu Smart In? Yuk kita simak satu persatu tentang pedoman Smart In ala Prof. Suyanto. Yang pertama yaitu spiritual quotient atau kecerdasan spiritual, atau sekarang lebih populer disebut spiritual intelligence. Spiritual intelligence pertama kali dikonsepkan oleh psikolog bernama Dana Zohar pada tahun 1997. Konsep ini dibilang baru dalam dunia psikologi. Banyak juga kritik tentang konsep spiritual intelligence ini. SI ini dibuat untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memaknai kehidupannya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali tentang agama ataupun kerohanian. Kemampuan-kemampuan yang tergabung dalam konsep spiritual intelligence ini menurut Zohar antara lain spontanitas, visioner, rasa kemanusiaan, kemampuan untuk bertanya hal-hal yang bersifat mendalam seperti siapakah saya di dalam dunia ini, kemudian kemampuan dalam menerima perbedaan, dan sebagainya. Menurut Dana Zohar dan Ian Marshall, kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang kita pakai untuk merengkuh makna, nilai, tujuan terdalam, dan motivasi tertinggi kita. Komputer memiliki IQ yang tinggi karena bisa mengetahui aturan dan mengikutinya tanpa salah. Banyak hewan memiliki EQ atau emotional quotient yang tinggi karena bisa mengetahui situasi dan mengetahui cara menanggapi situasi tersebut. Akan tetapi, komputer dan hewan tidak pernah bertanya mengapa kita memiliki aturan dan situasi tersebut. Apakah aturan atau situasi tersebut dapat dirubah atau diperbaiki? Nah, seorang pemimpin membutuhkan kecerdasan spiritual atau SQ yang bisa mengaktifkan IQ dan EQ. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan emotional quotient dan spiritual quotient atau EQ dan SQ? Menurut Faisal Aslim, seorang konselor psikologis, EQ pertama kali dikonsepkan oleh Kate Baisley pada tahun 1987. Tapi istilah EQ itu benar-benar mendunia setelah Daniel Goleman pada bukunya Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ yang terbit pada tahun 1995. Kecerdasan emosional intinya adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengontrol emosi diri sendiri, orang sekitar, dan kelompok. Daniel Goleman sendiri membagi kemampuan-kemampuan emosional menjadi 5 kemampuan, yaitu kesadaran diri, kontrol diri, kemampuan sosial, empati, dan motivasi. Goleman berpendapat bahwa tanpa adanya 5 kemampuan ini, orang yang memiliki IQ tinggi bakal terhambat dalam kegiatan akademik serta pekerjaan. Dikutip dari buku Prof. M. Suyanto, Memulai Bisnis dari Nol, beliau menceritakan tentang sikap mental positif yang berhubungan dengan kecerdasan spiritual. Mengambil hikmah atau bersikap mental positif merupakan bagian dari kecerdasan spiritual. Menurut Profesor Edward Chapman, sikap mental adalah cara mengkomunikasikan atau mengekspresikan suasana hati atau watak kepada orang lain. Jika ekspresi kita kepada orang lain positif, kita disebut orang yang bersikap mental positif. Sebaliknya, jika ekspresi kita kepada orang lain itu negatif, maka disebut sikap mental negatif. Sikap mental positif mendorong kita untuk menjadi lebih kreatif. Setiap saat, jika terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dengan sikap mental positif kita bisa menanggapinya dengan cara mengambil hikmah di baliknya secara kreatif. Pengalaman dari Prof. Yanto menggunakan sikap mental positif ini terjadi pada saat mendirikan Universitas Amikom Yogyakarta. Ketika pendirian Universitas Amikom sendiri, untuk mendapatkan izinnya, semua hal dokumen-dokumen sudah dipersiapkan sebelumnya.
Kendala utama dari kampus atau Universitas Amikom sendiri yaitu adalah fasilitas yang terbatas dan tidak mempunyai, dan dengan gedung sewa yang belum dibayar, fasilitas komputer dan perpustakaan yang masih seadanya. Dan pada saat itu Universitas Amikom sendiri bahkan belum mempunyai fasilitas komputer dan perpustakaan yang memadai. Gedung sewanya pun belum dibayar. Pada saat pertama kali mengajukan izin ke Jakarta, pada saat itu bersamaan dengan 6 calon perguruan tinggi dari Yogyakarta. Nah, sampai akhirnya setelah menunggu cukup lama, turunlah izin dari pemerintah. Dari 6 universitas yang mengajukan, termasuk Amikom, ternyata hanya 4 yang sudah turun izinnya. Dari yang tidak turun izinnya, salah satunya adalah Universitas Amikom Yogyakarta. Prof. Yanto menyadari pada saat itu kenapa izinnya bisa tidak keluar, itu karena memang Amikom sendiri persyaratannya yang paling minimal. Akan tetapi pada saat itu staf-staf dari Amikom itu merasa kecewa dan sedih. Pada saat itu Prof. Yanto yang dengan sikap mental positifnya akhirnya menghibur para stafnya dengan mengatakan bahwa kalau belum keluar izinnya, itu berarti Tuhan belum mengizinkan dan menginginkan kita untuk berdoa dan bekerja lebih keras lagi. Setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama, akhirnya dengan bantuan dari koordinator Kopertis dan staf-staf lainnya, izin dari kampus Amikom pada saat itu akhirnya bisa keluar. Izin tersebut diperoleh dengan perjalanan yang sangat panjang dan berliku. Nah, sikap mental positif ini yang terbukti menjadi salah satu senjata yang bisa menguatkan semangat dan motivasi untuk bisa tetap berjuang dan bertahan di Universitas Amikom Yogyakarta. Yang kedua adalah M, yaitu menciptakan mimpi dan mengejarnya. Mimpi adalah bayangan peristiwa atau apa saja yang tampak dalam tidur. Bermimpi adalah melihat sesuatu dalam tidur atau menghayal sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Sekarang dapat kita definisikan, bermimpi adalah menghayal sesuatu yang masih mungkin tercapai meskipun kita belum ada gambaran bagaimana cara untuk mencapainya. Menurut Gary Hamel dan C.K. Prahalad, mimpi atau imajinasi itu merupakan sumber energi yang menggerakkan sebuah kekuatan organisasi. Nah, sedangkan dalam literatur, manajemen mimpi dan imajinasi disebut dengan visi. Visi perusahaan merupakan unsur utama dari model bisnis perusahaan yang jarang berubah. Meskipun pernyataan misi dapat berubah seiring dengan perjalanan waktu dan keadaan. Dengan kata lain, visi adalah peta yang mempengaruhi arah atau keputusan dari sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Sedangkan misi adalah cara perusahaan untuk mencapai tujuannya sekarang dan di masa yang akan datang. Bill Gates bermimpi sebuah komputer di atas meja kerja di setiap rumah bisa menjalankan perangkat Microsoft. Maka setelah Bill Gates menciptakan MS-DOS, ia membuat sistem operasi Windows, seperti halnya rumah menggunakan jendela atau window. Itulah yang menyebabkan Bill Gates menjadi entrepreneur terkaya di dunia. Jeff Bezos, pendiri Amazon, yang awalnya hanya merupakan sebuah toko buku. Mengapa ia menamakan perusahaannya dengan Amazon? Karena sungai Amazon merupakan sungai terbesar di dunia. Lalu, kenapa tidak sungai Nil? Nah, sedangkan sungai Nil itu adalah sungai terpanjang di dunia, yang lebarnya hanya tidak sebesar sungai Amazon tadi. Sehingga volume sungai Amazon airnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan volume di sungai Nil. Thomas Watson mengganti nama perusahaannya yang sebelumnya Computing Tabulating Recording Company menjadi International Business Machine atau IBM. Meskipun pada saat itu belum beroperasi secara internasional. Thomas mempunyai visi bahwa suatu saat nanti perusahaannya akan menjadi perusahaan yang beroperasi secara internasional. Ketika Watson mengganti nama perusahaannya dengan International Business Machine, banyak orang yang menertawakannya. Tetapi sekarang kita semua tahu IBM. Pada tahun 2003, IBM terpilih sebagai perusahaan komputer yang paling mengagumkan dunia versi majalah Fortune. Yang ketiga yaitu ambil langkah memulai usaha.
atau action. Ada yang bilang ide itu mahal, padahal yang mahal itu bukan idenya, tapi actionnya. Ideas are cheap, execution is everything. Hukum memulai usaha seperti halnya hukum gaya gesek suatu benda. Benda yang diam mempunyai gaya gesek yang relatif lebih besar dibandingkan benda yang bergerak. Nah, gaya gesek terbesar terjadi pada saat benda yang diam akan bergerak. Ketika akan memulai usaha, hambatannya itu terasa sangat besar. Setelah usaha berjalan, maka hambatannya relatif lebih kecil. Hambatan terbesar terjadi pada saat di awal membuka usaha. Itulah hukum memulai usaha. Kita bisa memulai usaha dari manapun. Memulai usaha dari ide sederhana, memulai usaha dari background pendidikan, atau dari pekerjaan, atau keahlian yang dipunyai, atau dari kejadian yang pernah dialami atau momen, atau bisa juga dari hobi, atau dari sebuah keprihatinan. Ide itu akan selalu ada kapan saja dan bisa saja sama ataupun mirip. Yang membedakan adalah bagaimana kita menjalaninya. Yang keempat, yaitu R. Rahasia melambungkan usaha. Rahasia melambungkan usaha ada dua, yaitu membuat rencana dan mempunyai strategi. Nah, rencana dalam strategi entrepreneur itu seperti apa? Misalnya, rencana dengan menggunakan bisnis model kanvas. Dan strategi itu apa aja sih? Misalnya seperti strategi branding atau membangun merek, strategi diferensiasi produk, strategi positioning, atau strategi sentuhan unik. Nah, strategi ini yang akan nantinya kita bahas di minggu berikutnya. Yang kelima yaitu T, terima kegagalan. Di sini saya akan bercerita tentang sebuah kegagalan. Coba amati kendaraan yang melintas di jalan raya. Pasti mata Anda akan selalu melihat sebuah kendaraan baik mobil ataupun motor yang bermerek Honda. Namun, apakah kalian tahu bahwa pendiri kerajaan Honda yaitu Soichiro Honda selalu diliputi kegagalan? Kecintaannya pada mesin merupakan warisan dari ayahnya yang membuka bengkel reparasi pertanian di sebuah dusun di Seizuko, Jepang Tengah. Disitulah Soichiro Honda menghabiskan waktu masa kecilnya hingga remaja. Di usianya yang 15 tahun, Honda hijrah ke Jepang dan bekerja di sebuah perusahaan bernama Heart-Soke Company. Bosnya sangat senang melihat cara Honda bekerja karena ia sangat teliti dan cekatan soal mesin. 6 tahun bekerja di sana menambah wawasannya tentang permesinan, hingga akhirnya pada usia 21 tahun bosnya mengusulkan Honda untuk membuka kantor cabangnya di kota Hamamatsu. Dan tawaran itu pun dia terima. Di Hamamatsu, prestasi kerjanya pun semakin membaik. Ia bekerja hingga larut malam bahkan sampai subuh. Kerjanya pun sangat cepat, yaitu memperbaiki mobil pelanggan sehingga bisa berjalan kembali. Pada zaman itu, ruji-ruji mobil terbuat dari kayu, sehingga tidak baik dalam meredam goncangan. Nah, pada saat itu dia berinovasi ingin menggantikan ruji-ruji itu dengan logam. Hasilnya luar biasa. Ruji-ruji logamnya pada saat itu laku keras dan diekspor ke seluruh dunia. Di usia 30, Honda menandatangani patennya yang pertama. Setelah menciptakan ruji itu, Honda ingin melepaskan dirinya dari bosnya, membuat usaha bengkelnya sendiri. Kemudian dia berpikir, spesialis apa yang ingin dia ambil? Kemudian dia teringat pada ring piston yang dihasilkan oleh bengkelnya sendiri pada tahun 1938. Sayangnya, karyanya itu pada saat itu ditolak oleh Toyota karena dianggap tidak memenuhi standar. Ring buatannya tidak lentur dan tidak laku dijual. Karena kegagalannya itu, Honda akhirnya jatuh sakit cukup serius. Dan 2 bulan kemudian, akhirnya kesehatannya bisa pulih kembali. Ia pun kembali memimpin bengkelnya. Tetapi soal ring piston itu belum juga ada solusinya. Kemudian demi menjawab penasarannya, ia memilih untuk kuliah lagi, belajar lagi. Selama 2 tahun ia menjadi mahasiswa, akhirnya ia dikeluarkan karena jarang mengikuti kuliah.
Karena pada saat itu sambil kuliah dia juga sambil terus mencoba untuk memperbaiki produk yang dia buat. Nah, berkat kerja kerasnya, akhirnya desain ring pistonnya diterima. Pihak Toyota memberikan kontrak sehingga Honda berniat untuk mendirikan pabrik. Namun, akhirnya niat itu kandas karena pada saat itu Jepang sedang dalam kondisi perang. Ia pun akhirnya mendirikan pabrik dengan modal dari sekelompok orang-orang. Lagi-lagi musibah datang menimpanya. Setelah perang meletus, pabrik yang didirikannya terbakar sampai 2 kali. Namun dia tidak patah semangat. Lagi-lagi dia mengajak karyawannya dan mendirikan pabriknya dari sisa kaleng bensol yang dibuang oleh kapal Amerika Serikat pada saat itu. Dan tanpa diduga, lagi-lagi dia mendapat musibah, yaitu gempa bumi, sehingga menghancurkan pabriknya. Sehingga diputuskannya ia menjual pabrik ring pistonnya kepada Toyota. Akhirnya pada tahun 1947, setelah perang pada saat itu Jepang kekurangan bahan bakar bensin. Di sini kondisi ekonomi Jepang memang sedang porak-poranda. Sampai-sampai Honda juga menjual mobilnya untuk bisa membeli makanan untuk keluarganya. Dalam keadaan terdesak, ia memasang mesin kecil di sepedanya. Siapa sangka sepeda motor ciptaannya diminati oleh para tetangganya. Mereka berbondong-bondong memesan sehingga Honda kehabisan stok. Disinilah momen ketika Honda akhirnya mendirikan pabrik motor. Sejak itu kesuksesan tidak pernah lepas dari tangannya. Motor Honda dan mobilnya sampai sekarang menjadi raja jalanan. Kisah Soichiro Honda ini menjadi contoh bahwa sukses itu bisa diraih oleh orang dengan modal seadanya, tidak pintar di sekolah, ataupun berasal dari keluarga miskin. Kita bisa belajar dari kegagalan yang pernah kita alami. Hadapi dengan sikap mental positif dan tidak pernah putus asa, karena bisa jadi kegagalan ini adalah awal dari kesuksesan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu yakin dan berserah kepada Yang Kuasa. Insya Allah atau dengan izinnya kita bisa menjadi entrepreneur yang sukses.